dan kebun anggur. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana istana Khalifah Harun al-Rashid dipenuhi dengan kegembiraan dan kesibukan. Para pelayan dan pengawal sibuk menjalankan tugas mereka, sementara para menteri dan penasihat berkumpul di aula besar untuk mendiskusikan berbagai urusan kerajaan. Di tengah-tengah kesibukan itu, Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah serius. Ia sedang memikirkan cara untuk menguji kecerdikan salah satu penasihatnya yang paling terkenal, yaitu Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, namun ia juga memiliki sifat yang suka menguji kecerdikan orang-orang di sekitarnya. Pada hari itu, ia memutuskan untuk memberikan tantangan yang sulit kepada Abu Nawas. Dengan suara yang tegas, Khalifah memanggil salah satu pengawalnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga." Tidak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa setiap kali Khalifah memanggilnya, pasti ada tantangan atau teka-teki yang harus dipecahkan. Dengan penuh hormat, Abu Nawas membungkuk di hadapan Khalifah dan berkata, "Apa yang bisa hamba lakukan untuk Tuan Yang Mulia?" Khalifah Harun al-Rashid tersenyum tipis dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi. Aku ingin kamu membawa aku ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas terkejut. Ia tahu bahwa musim dingin sedang tiba, dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takut atau ragu di hadapan Khalifah. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas menjawab, "Hamba akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Tuan Yang Mulia." Setelah menerima tantangan dari Khalifah Harun al-Rashid, Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang penuh kebingungan. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kota Baghdad yang ramai, mencoba mencari inspirasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Khalifah. Musim dingin sedang tiba, dan semua kebun anggur di Baghdad pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan kebun anggur yang indah dalam kondisi seperti ini? Abu Nawas terus berjalan sambil merenung. Ia melihat para pedagang yang menjajakan dagangan mereka di pasar, anak-anak yang bermain di jalanan, dan para petani yang bekerja di ladang. Namun, tidak ada satupun dari pemandangan itu yang memberinya petunjuk tentang bagaimana cara menemukan kebun anggur yang indah. Ia merasa semakin bingung dan putus asa. Malam pun tiba, dan Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai kecil di pinggir kota. Ia duduk di sudut ruangan sambil menikmati secangkir teh hangat. Di tengah keheningan malam, pikirannya terus berputar mencari solusi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengecewakan Khalifah Harun al-Rashid, namun ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas teringat akan sebuah cermin kecil yang ia miliki. Cermin itu adalah hadiah dari seorang pedagang asing yang pernah ia bantu beberapa tahun yang lalu. Cermin tersebut memiliki keunikan tersendiri, yaitu mampu memantulkan bayangan dengan sangat jelas dan indah. Abu Nawas berpikir bahwa mungkin ia bisa menggunakan cermin tersebut untuk menyelesaikan tantangan dari Khalifah. Dengan semangat baru, Abu Nawas segera meninggalkan kedai dan bergegas pulang ke rumahnya. Ia mengambil cermin kecil itu dan memeriksanya dengan seksama. "Ini dia," pikir Abu Nawas, "dengan cermin ini, aku bisa menunjukkan kepada Khalifah kebun anggur yang paling indah di Baghdad, meskipun sebenarnya tidak ada kebun anggur yang indah di musim dingin ini." Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju istana dengan langkah yang mantap. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan rencana dan kata-kata yang akan ia gunakan untuk menjelaskan idenya kepada Khalifah. Ia tahu bahwa tantangan ini tidak mudah, namun ia yakin bahwa dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, ia akan berhasil memenuhi permintaan Khalifah. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut oleh para pengawal dan pelayan yang sudah mengenalnya dengan baik. Mereka membawanya ke aula besar di mana Khalifah Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya dengan wajah penuh harap. Para menteri dan penasihat kerajaan juga hadir, menunggu dengan penuh antusiasme untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tantangan ini. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum tipis ketika melihat Abu Nawas mendekat. Dengan suara yang tegas, ia berkata,
Abu Nawas, apakah kamu sudah menemukan kebun anggur yang paling indah di Baghdad? Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban dari penasihat yang terkenal dengan kecerdikannya itu. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan berkata, "Tuan yang mulia, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini." Khalifah Harun al-Rashid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu dan bertanya dengan marah, "Ini apa, Abu Nawas?" Dengan penuh ketenangan dan keyakinan, Abu Nawas menjelaskan maksud dari tindakannya. Ia tahu bahwa penjelasan yang akan ia berikan harus bijaksana dan penuh makna agar Khalifah Harun al-Rashid dapat memahami pesan yang ingin disampaikan. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, Abu Nawas berkata, "Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur." Khalifah Harun al-Rashid terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa jawaban Abu Nawas bukanlah sekadar permainan kata-kata, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang kepemimpinan dan keadilan. Khalifah melihat kembali ke dalam cermin, dan kali ini ia melihat bayangan dirinya dengan pandangan yang berbeda. Ia melihat seorang pemimpin yang harus selalu berusaha untuk menjadi adil dan bijaksana, agar rakyatnya dapat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Para menteri dan penasihat yang hadir di aula besar juga terkesan dengan penjelasan Abu Nawas. Mereka memberikan tepuk tangan meriah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar penasihat yang bijaksana. Aku sangat terkesan dengan penjelasanmu. Kamu telah membuktikan bahwa kecerdikanmu tidak hanya terletak pada kemampuanmu untuk memecahkan teka-teki, tetapi juga pada kebijaksanaanmu dalam memahami makna yang lebih dalam." Dengan penuh rasa syukur, Abu Nawas membungkuk di hadapan Khalifah dan berkata, "Terima kasih, Tuan yang mulia. Hamba hanya berusaha untuk memenuhi tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya." Khalifah Harun al-Rashid kemudian memerintahkan para pelayan untuk memberikan hadiah yang berharga kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Abu Nawas pulang dengan hati yang gembira dan merasa bangga karena berhasil menyelesaikan tantangan dengan cara yang cerdas dan bijaksana. Kisah ini menunjukkan betapa cerdiknya Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang diberikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas berhasil mengatasi situasi sulit dan mendapatkan penghargaan dari Khalifah.